Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, kita akan lanjutin membuat manajemen tugasnya. Kita buka sini, langsung ini dan SAM juga jangan lupa. SAM. Mana ya? Kita apa dulu? Set. Kita lihat dulu referensi kita. Sebentar cuy. Nah, kita kan di sini lanjutin yang ini nih. Bukan. Kita lihat. Selamat datang di Iqbal IT. Sebentar. Kita masuk ke part ini, relasi. Masih iklan kurang lama iklannya. Nah, sekarang kita akan summary videonya. Sebentar, kita lihat. Nantinya dia akan ngebikin sebuah relasi. Tutup dulu ini ya. Yang dimana itu akan menghubungkan antara dua tabel PHP admin. Nah, tabel yang dimaksud itu adalah ini nih. Bentar. Ini kita akan menghubungkan user dengan tugas. Sebelum itu kita akan nambahin dulu namanya tugas ya. Nah itu dia kita akan nambahin namanya itu tugas. Kita akan bikin. Bentar sih. Clear biar nggak rame. Juga clear. PHP artisan serve. Nah ini kita akan coba bikin sebuah model baru, PHP artisan make model tugas ya, terus min m. Nah, make model aplikasi, make model tugas min m. Nanti dia akan membuat sebuah model tugas, sekaligus dia akan membuat migration untuk model tugas tersebut. Kita enter. Nah, sekarang kita periksa di bagian model. Nah, sudah ada tugas, kemudian di migration di database. Nah, ini 2005 ini nih. Nah, sekarang kita akan sesuaikan terlebih dahulu apa-apa saja isinya. Nah, kita lihat di sini dia akan membuat itu user ID, tugas, tanggal untuk mulai dan tanggal selesai. Kita lihat yang udah jadinya ya. Nah, kita akan sesuaikan ini. Table ID for engine. Table for in ID, terus user ID. Nah, kemudian kita kasih panah itu constraint itu tabel search. Nah, kemudian ada itu on delete cascade case ini ya, cascade sama juga on update itu cascade seperti itu. Nah, dia akan menghubungkan dengan ID user yang dimana itu terletak di tabel user. Nah, cascade ini apa? Dia ketika di delete
Contoh, ketika tugas ini ketika si user ID ini di delete, kita menghapus user ID, maka otomatis data ini akan kehapus juga si tugas. Kemudian table baru, table itu teks, kita copy ya, lebih cepat. Ini, nah itu ada teks teks. Nah kemudian itu ini isinya apa? Tugas, ini tugas, terus ini tanggal mulai, oke. Tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian modal. Sebentar, kita lihat di mana modelnya. Tugas.controller. Nih, kita lihat di HTTPS dan tugas controller jadi seperti ini. Nanti kita akan bikin seperti ini ya. Oh, nggak perlu sih. Kita bikin kosongan aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan ngebikin ini. Kita lihat dia bikin dataset ya. Sebentar, kita akan tambahin dulu di seedernya. Kalian tambahin di bagian seeder database, dan ini seeder. Kalian bikin satu lagi user biar 3 jadinya seperti ini. Kemudian namanya itu Tuti seperti itu. Role-nya apa? Role-nya user. Oke. Nah, sekarang kita akan PHP artisan migrate fresh seperti ini. Nah, ini command itu digunakan untuk kita akan refresh atau mengulang, menghapus dan merefresh migration yang ada atau data-data yang ada di dalam database itu akan hilang. Nah, terus kita tambahin ini sheet. Nah, itu akan nantinya akan membuat sebuah sheet baru, akan memasukkan data sesuai yang ada di sheetnya. Oke, error kah? Aman. Kita lihat di database itu urusnya ada 3. Nah, sudah ada tugas. Kalian lihat di sini tugas ID user ID ini. Oke. Kita lihat di bagian apa ini ya? Di bagian tracking kah? Bukan. Designer. Oke, kita lihat dulu. Cara mainnya gimana nih? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini kalian ada tali ini. Nah, ini yang akan menghubungkan si tugas. Kalian fokus ini ya, fokus yang tugas sama users. Dia akan menghubungkan si user ID itu berdasarkan si users. Gitu. Kita lihat ya. Nah, ini user ID, dia akan menghubungkan dengan ini foreign skin ya, index. Kita lihat lagi di sini di designer. Nah, ini ngaco ini. Nah, kalian lihat nih, tugas dengan apa itu? Nah, itu dia akan terhubung ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan lihat di sini.
dia akan bikin baru di ini tugas. Nah, kita kayak gini ya. Kita akan bikin revisi di sininya. Bentar, tugas kita pergi ke tugas controller. Kemudian kita bikin sebuah namanya dot data sama dengan array. Aduh, dimana isi array itu ada namanya user. Itu berdasarkan dari tugas model. Kelas, oh bukan, get. Seperti itu. Tugas get. Nah, kita lupa panah di sini ya. Maka akan seperti ini. Pina merah. Kita nggak pakai titik koma ya, pakai koma dong. Nah, seperti ini. Baru kita akan inputkan atau kita compact ya si data. Gitu deh. Kemudian kita bikin halaman indeks tugasnya itu sama seperti ini. Tapi nantinya kita akan ngambil si user itu berdasarkan ini. Coba dulu ya. Kita lihat. Ntar kita coba dulu langsung ya. Kalau customer remove, oke, kita masuk. Oke, kita masukkan si misalnya Adnan example itu ini 135 dashboard. Kita lihat ke halaman tugas nih. Nah, ini kan masih buat template nih. Kita akan merubahnya sesuai dengan apa yang sudah kita bikin tadi. Itu ada nama, tugas, dan tanggal mulai, tanggal selesai. Name, tugas, tanggal mulai, tanggal selesai. Hapus. Oke, kita kasih nomor ya. Nah, di sini kita akan bikin for each itu user as, kita bikin you ya, user as you. Kemudian ini seperti ini, setelah ada r kita bikin n ya. Oke, kemudian kita bikin di sini kita user sama dengan name. Coba tes. Oke, kita coba di sini. Ini ada name, terus hapus dulu ya. Nah, kita bikin di sini apa tadi? Lupa lagi. Tugas itu sendiri. Kemudian ada tanggal mulai dan tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke, kita lihat di sini item nama, item email, item jabatan, sama seperti biasa ya. Tugas tanggal. Nah, kita belum ada ya. Sebentar, saya lihat dulu di mananya.
ini dia bikin di header, terus Budi user ini. Nah, dia belum bikin apa-apa. Terus kita lihat, oh dia insert sendiri gitu. Oke, kita akan insertkan secara manual. Tugas kalian bisa insertkan secara manual. Kita pilih itu user ID. Ini lihat, ada admin, ada adnan, kita pilihkan adnan. Tugas itu coba gitu. Tanggal mulai tanggal kemarin. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke, kas. Kita lihat apa yang akan tampil. Karena sudah ada data yang muncul. Harusnya udah aman ya. Kita manggil user, terus item ya. Kalau di sini itu item user, kita manggil itu gini item tugas, tapi kita pakai ya 321 apa user tugas ya. Oke, sebentar cuy. Tugas. Oke, name-nya nggak ketemu, coba kita ya udah bisa ya. Email apa ini? Nih, user ID. Oh, nggak ada user ID ya. Oke, kita hapus dulu, coba. Masih error. Baru udah lagi. Kita lihat ya. Properti tugas dan access. Kita langsung saja set edit ya. Oh iya. Atasnya ada. Oh, bentar kita bikin step aja gini. Saya mempunyai sebuah file migration. Buatkan model berdasarkan migration tersebut. Oke. Seperti ini ya. Langsung saja kita ke misi tugas, model tugas, dan seperti ini. Belongs to user, hanya dimiliki oleh si user gitu. Nah, kemudian perbaiki codingan berikut. Pertama itu kita akan minta perbaiki ke dia itu, aduh, cek suaranya kecil sih, gini. Terus tampilnya mana, kita masuk tuh index di body, kita masuk fitranya, aduh. Oke, udah benar. Cuman cleaning gue pakai compact. Oke, sudah benar sebenarnya. Udah gini aja cukup ya. Tapi kita pakai yang ini. Gue jujur kalau lebih biasa pakai yang gini aja. Langsung tugas atau get gitu, get. Langsung compact. Contoh. Nah, baru kita bikin ini. Aduh.
Oke, kita coba tes. Nah, ini dia mencoba dan ini segala macam. Tapi kita maunya itu ini name ya. Ada name. Ini name ini. Cek cek. Suara kecil ya. Cek dengar sih. Oke. Kita lihat dia belum benar ya. Kita bikin TD baru itu loop iteration, bisa nggak? Nah, seperti ini mencoba tugas-tugas. Nah, untuk apanya sendiri kita akan coba ini kita kasih ini name, bisa nggak? User name gitu. Oke, sekarang belum bisa ya. Kita coba lihat lagi apakah dia sudah bisa menampilkan name. Dia belum bisa juga. Kita lihat. Username gitu kan. Nah, tugas with with aduh with kita pakai with user itu get seperti ini ya. Kita coba bismillah. Jeng jeng. Seperti itu ya, begitu lah ya kira-kira. Jadi logika gini, jadi dia kita bikin sebuah variabel yang menampung data tugas yang dimana salah satu data tugas itu ada terhubung dengan user. User ini yang ini nih, yang table user, bukan table user. Apa sih? Pokoknya dia berhubungan ya, ada kaitan gitu. Jadi dia akan kita get user, maka dia akan bisa tampil nama tersebut. Sedangkan nama ini itu seperti tadi, kita ngambilnya itu dari si ini nih. Oh ya, jangan lupa kita bikin tugas itu user belong to, di bagian user kita bikin ini. Kita bikin public function. Itu tugas namanya. Tugas. Nah, itu kita bikin this aduh. Oke. This itu has many gimana? Kita lihat di sini has many user. Kita bikin returnnya. Has many tugas seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba lagi reload, apakah ngaruh? Wah, udah nggak kan? Oke, mungkin untuk sekian untuk relasinya. Jadi has many itu simpelnya user itu boleh memiliki banyak data-data yang berada di dalam model tugas. Sedangkan tugas hanya boleh dimiliki oleh satu user yang ada di model user. Tidak, has many itu memiliki banyak sesuai artinya, belongs to itu hanya dimiliki oleh. Terfokus kepada itu. Nah, oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.